Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat dikasihi Tuhan, arahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan. Beribadahlah dengan penuh sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai, dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kita boleh beribadah bersama-sama. Kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita boleh hadap sampai saat ini, tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Nats pembimbing pada hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang besar. Mari kita naikkan pujian, Ku beri kemuliaan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita mau memberi kemuliaan untuk Tuhan. Kita mau memberi hormat untuk Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sabda besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sabda besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh diberikan kesempatan untuk pagi hari ini untuk beribadah di hadapan Tuhan. Layakkanlah setiap kami ya Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh layak datang untuk menyembah, memuji kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Kuasailah setiap hati kami, untuk kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, Tuhan yang mengurapi setiap kami. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tiba saatnya kita akan membawa setiap pergumulan kita melalui doa syafaat yang akan disampaikan oleh Evangelis Tuti. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya dalam setiap pergumulan yang kita alami, kita punya Tuhan, Tuhan yang mengerti, bahkan Tuhan yang peduli akan setiap pergumulan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian, Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara di dalam kehidupan kita, tapi satu hal yang kita percaya, kita punya Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah
dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Bapak Ibu yang terkasih, mari dengan penuh kerendahan hati kita berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang senantiasa mengerti dan peduli di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan keluarga kami, dan di dalam kehidupan bergereja kami. Kami sangat mengucap syukur hari ini kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul beribadah kepada Engkau. Setiap kami yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di dalam rumah, dengan penuh kerendahan hati kami berdoa meminta pengampunan dosa yang daripadamu sebelum kami menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kami. Karena kami menyadari kami manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Hati kami masih menyimpan marah, dendam, kecewa, kepahitan, bahkan hidup kami belum dibereskan. Kiranya ini tidak menjadi penghalang di dalam kami berdoa, namun kasih karunia dari Bapa di surga menolong kami dan mengampuni kami, sehingga setiap pokok-pokok doa yang kami doakan berkenan di hadapan Tuhan, dan kami terima dengan iman Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dengan penuh kerendahan hati, tidak henti-hentinya kami terus berdoa bagi gereja kami, GKA Anugerah Tulung Agung, gereja di mana kami boleh beribadah sampai hari ini. Ingatkan kami selalu bahwa kami tidak hanya sekedar berjemaat, tidak hanya sekedar melayani, tapi kami benar-benar tahu bahwa di tempat ini kami boleh bertumbuh sehingga rasa cinta akan Tuhan, rasa mengasihi gereja selalu ada di dalam kehidupan kami. Bahkan kami selalu ingin memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gerejamu di tempat ini. Segala sesuatu yang dikerjakan, Tuhan Kau tahu yang mengerjakan manusia, manusia yang penuh dengan dosa. Namun kami meminta Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh terus dimampukan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mulia dengan hati takut Tuhan, dengan hati yang penuh dengan kejujuran, dengan hati yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan. Sehingga apa yang boleh kami kerjakan sampai hari ini di gereja kami mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan karena kekuatan kami, namun karena Tuhan benar-benar bekerja bagi gereja di tempat ini melalui kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, tolong kami di dalam kami menjalani hari-hari kami, secara khususnya di dalam keluarga kami. Mungkin hari ini kami mengalami gangguan dengan keluarga kami mengalami trouble,
kami mengalami satu hal yang tidak menyenangkan. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau yang boleh menjamah keluarga kami. Berikanlah kami kasih yang mesra, kasih yang saling memperhatikan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Jika di dalam keluarga kami ada perselisihan, ada pertengkaran, bahkan juga ada perselingkuhan, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya benar-benar keluarga kami adalah keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang hidup beribadah kepada Tuhan, dan keluarga yang menjadikan Tuhan dasar di atas segala-galanya. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan yang boleh kami kerjakan dan yang masih boleh kami lakukan sampai hari ini. Terima kasih jika hari ini kami masih mampu untuk bekerja. Masih banyak orang di luar sana yang tidak menerima pekerjaan seperti kami. Biarlah kami tidak bersungut-sungut ketika kami bekerja. Seberapa yang boleh kami terima dengan ucapan syukur karena semua berkat datang daripada Tuhan. Dan kami selalu menyandarkan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Bahkan setiap kami yang hari-hari ini masih pengangguran, Tuhan berikanlah jalan keluar yang terbaik, sehingga kami mampu bekerja dengan baik dan mencukupi setiap kebutuhan keluarga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk generasi muda yang ada di tempat ini, dari mulai anak sekolah minggu sampai usia indah. Tuhan yang menopang dan memberkati kami, supaya kami senantiasa boleh terus ditolong dan boleh terus dijagai Tuhan. Engkau yang mengetahui ya Tuhan bahwa hari-hari ini kami tidak dapat berkumpul beribadah secara normal seperti dahulu kala, namun biarlah iman percaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Dan kami juga berdoa bagi generasi muda di dalam pendidikan mereka, di dalam sekolah mereka, di dalam pekerjaan, bahkan apapun yang hari-hari ini diperjuangkan oleh mereka, baik ada di dalam kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Tuhan yang menolong dan memimpin kami, bahkan generasi anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus yang juga memberkati setiap mereka. Engkau tahu bahwa kurang lebih 1 tahun ya Tuhan, Engkau boleh menjagai mereka, dan kami tetap percaya Tuhan Engkau memampukan mereka, bahkan setiap orang tua mereka boleh Tuhan tolong untuk membimbing anak-anak mereka tetap hidup takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi generasi usia indah dimanapun mereka berada, yang hari ini berjuang untuk hidupnya, untuk kesehatannya, yang hari ini tidak tinggal dengan anak cucunya. Tuhan juga yang menopang dan memberkati mereka. Bahkan kami juga berdoa membawa sekolah yang Tuhan percayakan untuk dikelola dari Yayasan Pendidikan Kristen yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan masih menjaga dan menolong. Tuhan terus memberkati pengurus yayasan, setiap guru-guru, bahkan gereja dan setiap jemaat yang turut ambil bagian di dalamnya, memberikan bantuan, memberikan dukungan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, dan selalu ingatkan kami bahwa semua untuk pekerjaan Tuhan, sehingga kami tidak pernah hitung-hitungan, kami tidak pernah ya Tuhan mengeluh, namun kami tetap bersemangat. Kami tahu Tuhan akan terus menopang kami, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi sekolah di tempat ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Yayasan Pekabaran Injil dimanapun berada, bahkan yayasan misi-misi yang ada untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menolong setiap mereka. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami membawa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan-Mu. Bagian-bagian yang hari ini mengalami satu musibah, mengalami satu bencana, Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menopang. Dan kami ya Tuhan, terima kasih sampai hari ini kota kami masih dijagai. Untuk itu ingatkan kami selalu, untuk kami tidak memiliki sikap sombong, sikap angkuh, tapi kami selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami tahu jika waktunya Tuhan sudah tiba, semua akan begitu saja berlalu. Sehingga ya Tuhan, kami mengerti dan memahami apa yang perlu kami cari, apa yang perlu kami capai, yaitu iman dan hidup takut akan Tuhan yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah, Bapak Presiden yang Tuhan percayakan, yang hari-hari ini berjuang dengan penuh tenaga
untuk keamanan, kedamaian yang ada di negara kami. Tuhan topang, Tuhan berkati, sekalipun beliau belum mengenal Engkau, namun kasih Tuhan memimpin dan menjagai bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syafaat kami yang tiada sempurna. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang terus menolong kami, untuk kami mampu ya Tuhan, menjalani hidup-hidup kami dengan baik dan takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Nur. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian seperti rusa yang haus.
Mari kita berdoa. Seperti pujian ini ya Tuhan, bahwa hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati dan pikiran kami. Pada hari ini ya Tuhan, mampukan kami untuk terus-menerus hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu. Hati kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap hati dan pikiran kami sesuai dengan apa yang kami perlukan. Dan tuntun kami untuk terus-menerus memahami kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu Engkau senantiasa menuntun kami, bahkan pada hari ini Engkau berbicara di dalam setiap hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi, sehingga hidup kami mencerminkan kasih Kristus yang nyata, yang sudah tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, bimbinglah kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan bersama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang seputar buah roh, yaitu tentang kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Ada dua bagian yang akan kita baca pada hari ini. Yang pertama dalam kitab Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Dan yang kedua di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9. Mari kita perhatikan. Yang pertama di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya di dalam ayat yang ke-23. Hari ini fokus kita membahas tentang kasih. Dan bagian yang kedua, mari kita juga membuka dalam Alkitab kita, dalam Roma 12, ayatnya yang ke-9. Roma 12, ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya bahwa istilah kasih itu sering kita dengar dalam kehidupan kita. Istilah kasih adalah sesuatu yang tidak asing, didengar oleh orang-orang percaya. Mengapa demikian? Karena dasar dari kekristenan itu adalah kasih. Namun sayangnya meskipun kasih itu terus-menerus didengar oleh indera pendengar kita, begitu sulitnya untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Alkisah Bapak Ibu Saudara, ada seorang bapak, dia sedang berdoa kepada Tuhan untuk meminta sebuah motor supaya dipakai untuk melayani Tuhan. Dan kemudian bapak ini mengambil keputusan untuk kredit di salah satu dealer motor. Dan kemudian dia bawa pulang motornya dengan sukacita dia dengan istrinya. Dan kemudian beberapa hari kemudian bapak dan istrinya ini mengajak untuk visitasi, untuk melayani Tuhan. Dan dia jalan masuk ke gang-gang kecil dan kemudian tidak sengaja ada seekor kambing lewat di perempatan.
Dan kemudian bapak ini dan istrinya menabrak kambing ini. Apa yang terjadi? Bapak dan istrinya ini jatuh terguling-guling beserta dengan motornya. Kemudian bapak ini bergegas untuk berdiri. Dia berdiri untuk melihat apakah motornya ini baret, apakah motornya ini hancur, dan istrinya ditinggal terguling-guling begitu saja. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, istrinya spontan dia berkata kepada suaminya ini, kepada bapak ini, "Papa, mengapa kamu melihat motornya tanpa melihat aku yang sudah terguling-guling ini?" Dan kemudian jawab bapak ini dengan lantang, dia menjawab, Mama sudah ditebus dengan darah yang kudus oleh Tuhan Yesus. Sedangkan motor ini masih kredit. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita dapat melihat banyak orang terbiasa hidup dengan kepalsuan. Sehingga kasih yang muncul adalah kasih yang penuh dengan kemunafikan. Kalau kita memperhatikan dunia saat ini, begitu banyak yang hidupnya penuh dengan kepalsuan. Yaitu kasih, kejahatan dibungkus dengan kasih. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ditelepon, yaitu ditelepon dan nangis-nangis oleh seorang bapak. Bapak ini nangis-nangis. Dia berkata kepada saya dalam telepon, "Wah, ini saudaramu sedang ada dalam penjara karena ada kasus yaitu bawa narkoba." Dan kemudian, wah, masa saudara saya bawa ini kena kasus narkoba. Nangis-nangis, kemudian kalau bapak pingin ini selamat, membayar sekian juta untuk transfer ke nomor rekening ini. Dan kemudian saya cross check, saya telepon ke keluarga saya, ternyata mereka baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, kasih, kejahatan dibungkus dengan kasih. Ada begitu banyak orang yang mau mengasihi, tetapi kasihnya palsu. Kasihnya penuh dengan kemunafikan, kasih yang pura-pura. Kalau kita berbicara tentang kasih, ada 4 hal bentuk kasih yang perlu kita ketahui. Yaitu yang pertama ada kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tulus, kasih tanpa perhitungan. Yang kedua kasih filia. Kasih filia ini adalah kasih yang sejati antar sahabat. Yang ketiga ada kasih eros. Ini biasanya kasih birahi, yaitu mengacu kepada hubungan suami istri. Dan yang keempat adalah kasih storge. Kasih ini adalah kasih yang ditunjukkan oleh orang tua kepada anaknya. Dan sebaliknya anak kepada orang tua. Nah, pada hari ini kita akan membahas bukan keempat kasih ini, kita tidak membahas satu persatu. Tetapi fokus kita pada hari ini adalah kepada kasih agape. Yaitu dalam Galatia 5 ayat 22 tentang buah roh. Kasih yang bukan sembarang kasih. Ini adalah kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati orang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan dalam Roma 5 ayatnya yang kelima, di situ dituliskan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini adalah kasih yang ditunjukkan oleh Kristus di atas kayu salib. Bagi kita yang dulu masih berdosa, kita yang dulu masih lemah, kita yang dulu menjadi seterunya Allah, menjadi musuhnya Allah, yang seharusnya mendapatkan murka Allah di dalam diri kita. Tetapi karena kasihnya Tuhan yang besar, maka dia rela untuk mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, perhatikan dalam kitab Roma 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dituliskan demikian, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagian ini, ketika kita berdosa, ketika kita lemah, ketika kita menjadi seterunya Allah, kasihnya Kristus
tidak pernah berubah. Dia tetap menunjukkan kasih itu kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Begitu kuatnya kasih Allah ini sampai tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Penderitaan, ketelanjangan, penganiayaan, semuanya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Allah. Karena begitu kuat kasih Allah bagi setiap kita. Meskipun kita berdosa, meskipun kita menyakiti hati Tuhan, meskipun kita melanggar apa yang telah Tuhan firmankan, kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah begitu kuat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Dituliskan demikian, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, begitu besar kasih Tuhan, begitu kuatnya kasih Allah bagi setiap kita, sehingga segala sesuatu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, mereka yang mengaku sudah mengalami dan mensyukuri kasih Allah justru kadangkala gagal membuktikan dalam perilaku mereka. Seringkali orang percaya yang sudah punya kasih-Nya Tuhan tidak terpancar kasih itu bagi sesama. Tidak terpancar kasih yang ada dalam diri kita yang sudah kita terima dari Allah, itu seringkali kita gagal untuk melakukan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara, dari nats yang kita baca dalam Roma 12 ayat yang ke-9, kita akan belajar ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang kasih agape. Yang pertama, kita akan belajar bahwa kasih itu tulus. Perhatikan dalam Roma 12 ayat yang ke-9 bagian A. Di situ dituliskan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita belajar bahwa kasih itu tulus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kata pura-pura itu memakai kata anupokritos dalam bahasa Yunani. Kata ini seringkali dalam bahasa Yunani kuno dipakai berkaitan dengan topeng yang biasa digunakan dalam pertunjukan teater. Para pemain teater seringkali harus memerankan tokoh mereka tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara pernah melihat sinetron? Saya yakin dan percaya kita semua ya pernah melihat yang namanya sinetron, bahkan mengikuti sinetron itu. Nah, kalau kita perhatikan pemeran itu terkadang tidak sesuai dengan karakternya. Mereka harus belajar menunjukkan bahwa apa yang diperankan sesuai dengan yang dipercayakan. Tetapi terkadang mereka tidak sesuai, mereka harus belajar, harus terus belajar dan sampai mendapatkan karakter yang sudah dipercayakan. Nah, seharusnya Bapak Ibu Saudara, kasih dalam kehidupan kekristenan, kasih orang percaya itu tidak boleh seperti ini. Yaitu kasih itu bukan hanya sekedar pertunjukan. Apa yang ditunjukkan itu harus sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Sebagai orang percaya ketika kita mau mengasihi, yaitu sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam hati kita. Bukan kita memakai topeng untuk kita menunjukkan kasih. Kalau kita memakai topeng berarti itu adalah kasih yang penuh dengan kepura-puraan, kasih yang penuh dengan kemunafikan, kasih yang tidak sesuai dengan apa dalam hati. Ketika kita mau mengasihi, tapi hati kita ternyata
ada menyimpan rasa yang tidak mengasihi, yaitu ada sesuatu yang jahat, yaitu ada sesuatu yang terselubung di dalam kasih itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ingatlah dalam bagian ini, kasih itu bukan pertunjukan, kasih itu bukan kemunafikan, tetapi kasih adalah perwujudan apa yang ada di dalam hati. Kalau kita menyadari bagian ini, maka secara otomatis kasih kita itu tulus. Ketika hati kita mau mengasihi, maka tindakan kita pasti menunjukkan kasih itu. Ingatlah bahwa kasih itu bukan pertunjukan, bukan topeng, bukan seperti sinetron yang kita memaksa diri harus menjadi seperti itu. Memaksa diri kita harus mengasihi, padahal dalam hati kita tidak. Kita sebagai orang percaya, ingatlah bahwa kasih yang ada dalam diri kita itu harus tulus, bukan penuh dengan kepalsuan, bukan penuh dengan kemunafikan. Kalau kita mau memberi, hendaklah kita memberi dengan ketulusan hati, bukan ada maunya. Kita sebagai orang percaya, mari kita belajar. Milikilah kasih yang tulus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kita juga dapat belajar apa yang perlu kita ketahui tentang kasih agape. Yang kedua, kita dapat belajar bahwa kasih itu membenci kejahatan. Perhatikan dalam Roma 9 ayat yang ke-12, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat. Kalau kita perhatikan bagian ini Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani, kata jauhilah ini memakai kata apostugeontres. Jadi artinya ini membenci. Mengandung arti yang begitu tegas dalam bahasa Yunani, yaitu bencilah yang jahat. Bukan sekedar jauhilah, tapi bencilah yang jahat. NIV menggunakan kata hate, artinya benci. Dan bahasa Indonesia sehari-hari juga memakai kata bencilah yang jahat. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini berarti bukan hanya kita menghindari sesuatu yang jahat, namun harus terus-menerus membenci kejahatan. Kita merasa tidak suka dengan sesuatu yang jahat, bahkan kita merasa jijik dengan yang namanya kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membayangkan istilah jijik, kalau kita melihat apa sih yang pernah kita lihat sehingga kita membuat merasa jijik. Waktu kecil Bapak Ibu Saudara, saya waktu itu membuat strup. Jadi ada strup es. Jadi siang-siang itu kondisinya panas sekali, kalau minum es itu rasanya seger. Kemudian saya buat strup tanpa melihat botol yang ada dalam strup itu. Dan saya ambil 2 sendok dengan es batu dan kemudian saya aduk, kemudian saya langsung minum. Rasanya agak sedikit aneh. Ada bau-bau aroma-aroma tidak sedap. Dan kemudian saya terpaksa, karena saking panasnya, kemudian saya minum sampai habis. Dan kemudian Bapak Ibu saya penasaran apa sih sebenarnya yang membuat bau itu tidak sedap. Apa karena es batunya atau karena strupnya. Dan kemudian saya lihat di botol ternyata di dalamnya ada cicak yang sudah mati. Waduh, akhirnya ketika saya tahu itu, wah jijiknya luar biasa. Kemudian sampai apa yang ada dalam perut saya akhirnya keluar dengan tersendirinya. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau benci kejahatan, ketika kita melihat sesuatu yang jahat, saya kira kita harus seperti itu. Kita mau muntah rasanya ketika melihat kejahatan. Kita merasa jijik ketika melihat yang jahat. Kita benci terhadap sesuatu yang jahat. Sehingga apa? Dalam hati kita terpancar yang namanya sesuatu kasih yang tulus. Perhatikan dalam kitab Mazmur 119 ayat 104. Di sini dituliskan, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Kita membenci sesuatu yang jahat. Yang jahat itu apa? Yaitu adalah sesuatu yang menyakiti orang lain.
sesuatu yang berbohong kepada orang lain dan lain sebagainya yang tidak memuliakan Tuhan. Itu seharusnya kita sebagai orang percaya yang punya kasih Kristus, kita harus benci terhadap yang namanya kejahatan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa jijik dengan kejahatan? Bahkan kita bersahabat atau kita bersahabat dengan yang namanya kejahatan. Kalau kita bersahabat dengan kejahatan, berarti kita masih belum bisa memancarkan kasih yang nyata, kasih yang murni dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang ketiga, apa yang dapat kita renungkan tentang kasih agape? Yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama bahwa kasih itu seharusnya melekat kepada kebaikan. Roma 12 ayat yang ke-9 dituliskan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagian ini dalam bahasa aslinya itu begitu jelas. Menarik kalau kita perhatikan lebih dalam di dalam bahasa asli Alkitab. Kata ini lakukanlah itu bukan hanya sekedar melakukan, tapi memakai kata kolomenoi. Artinya apa? Artinya berpegang teguh, melekat kepada kebaikan, tidak dapat dipisahkan. Bahkan NIV memakai kata cling, artinya melekat. Nah, seharusnya Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, kita harus mempunyai kasih yang tulus. Dan kasih yang tulus itu, sesuatu yang baik dalam diri kita, itu akan muncul dengan tersendirinya tanpa kita memaksa. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, mungkin seorang guru ketika menyuruh anak-anaknya untuk membersihkan halaman sekolah, itu kasihnya muncul karena ada yang memerintah. Tetapi kalau kita di dalam rumah, melihat rumah kita itu kotor, melihat rumah kita itu berantakan, ada tergerak dalam hati kita untuk membersihkan. Nah, itulah kasih yang sebenarnya melekat dalam diri kita adalah sesuatu yang baik. Kalau kita melekat kepada kasih itu, berarti kita secara otomatis melakukan sesuatu yang baik dalam setiap kehidupan kita. Sesuatu yang jahat kita benci, tetapi kebaikan itu muncul dengan tersendirinya di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk mengoreksi diri kita dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang percaya yang sudah punya kasih Kristus dalam hidup kita, apakah kasih itu terpancar kepada orang lain? Atau kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang? Sehingga kasihnya Kristus tidak terlihat dalam diri kita. Ketika orang melihat kita bukan kasih Kristus, tetapi kita melihat sesuatu yang tidak baik. Mari kita belajar. Ketika kita mau mengasihi, tunjukkanlah kasih itu dengan kasih yang tulus. Ketika kita menunjukkan kasih yang tulus, berarti kita membenci yang namanya kejahatan. Ketika kita membenci kejahatan, berarti kita harus melekat kepada kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang sudah mengalami kasih Kristus, sudahkah kita menunjukkan kasih yang tulus dalam kehidupan kita? Renungkanlah bagaimana kasih yang kita tunjukkan kepada sesama kita, bahkan kepada Tuhan. Apakah kita sudah menunjukkan kasih yang tulus? Apakah di dalam kasih itu tidak ada unsur kejahatan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk memancarkan kasih yang tulus dalam kehidupan kita, yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Satu hal penting yang perlu kita ingat dalam setiap kehidupan kita, bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan segala sesuatu bukan dari apa yang tidak kita miliki. Ingat baik-baik bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan segala sesuatu bukan dari apa yang tidak kita miliki. Allah menuntut kita untuk melakukan segala sesuatu dari apa yang sudah kita punya.
Saya yakin dan percaya orang yang percaya dan mengasihi Tuhan sudah punya kasih Kristus dalam setiap hati kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ketika kita punya kasih Kristus, maka Allah menuntut kita untuk kita menunjukkan kasih yang sudah kita punya. Ingat baik-baik bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan segala sesuatu bukan dari apa yang tidak kita miliki, tetapi dari apa yang kita punya. Kita sudah punya kasih Tuhan, kita tidak dapat dipisahkan dari kasih-Nya Allah. Kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Tuhan yang begitu besar yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Seharusnya tidak mudah, seharusnya tidak sulit bagi kita untuk melakukan kasih itu. Namun prakteknya begitu sulit untuk kita melakukan. Kita harus terus belajar, kita harus terus berusaha. Karena apa? Tuhan mengasihi kita tidak setengah-setengah. Tuhan mengasihi kita dengan tulus. Tuhan mengasihi kita meskipun kita berdosa. Tuhan mengasihi kita meskipun kita lemah. Tuhan mengasihi kita meskipun kita mengkhianati Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika Allah mengasihi kita, begitu kuatnya kasih itu sehingga tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Seharusnya kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kasih itu terpancar dalam hidup kita. Mari kita renungkan di hadapan Tuhan bagaimana kasih yang telah kita terima dari Allah dan bagaimana kasih yang kita tunjukkan kepada sesama kita. Renungkanlah dalam kehidupan ini betapa besar kasih-Nya Tuhan yang telah dinyatakan bagi setiap kita. Masakah kita sebagai orang yang dikasihi Allah tidak mengasihi, tidak menunjukkan kasih itu kepada orang lain? Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh membawa kita untuk semakin mengenal kasih Allah yang besar. Dan kita semakin giat untuk mengasihi, memancarkan kasih itu kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar, yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami, sehingga kami yang percaya kepada Tuhan, kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur juga ya Tuhan, untuk kasih-Mu yang kuat. Kasih-Mu tidak dapat dipisahkan oleh apapun yang ada dalam dunia ini, sehingga kami juga harus memancarkan kasih itu dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami tidak mampu untuk memancarkan kasih yang tulus, kasih yang seperti yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tetapi hari ini kami diingatkan kembali untuk terus-menerus mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, namun kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus-menerus mengingatkan kami, yang terus-menerus meneguhkan kami untuk kami hidup di dalam kasih-Mu yang besar itu. Terima kasih Bapa, tuntun kami untuk terus-menerus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman yang begitu indah, yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa Allah sangat mengasihi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memancarkan kasih kepada setiap kita? Kiranya firman pada hari ini boleh memberkati setiap kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan bagi jemaat yang beribadah secara online
bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja yang tertera dalam layar saudara. Mari kita memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur, kita iringi dengan pujian, segala puji syukur. penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami masih Engkau berikan kesempatan untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan menyerahkan Tuhan untuk persembahan kami, kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan persembahan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami juga kiranya Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam usaha-usaha kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah saudara kami serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita pujikan doksologi. Bapak Ibu silakan berdiri. Puji Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa setiap kehadiran kami pada pagi hari ini tidak pernah sia-sia. Tuhan akan selalu menyertai, melindungi dan memberkati di sepanjang kehidupan kami. Jika ada umat-Mu yang hadir dengan membawa sakit penyakit, Tuhan yang akan menolong dan memberikan kesembuhan, dan kami pulang dengan sukacita. Mereka yang sedang berbeban berat, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kelegaan bagi jemaat-Mu. Mereka yang sedang berduka, Tuhan biarlah kami pulang dengan membawa sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami Tuhan, usaha yang dikerjakan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan yang membuat berhasil. Lindungi, jaga dan berkati masa depan anak-anak kami. Tuhan yang menata, Tuhan yang menuntun dalam setiap langkah hidup mereka. Sehingga sungguh Tuhan, bukan saja mereka berhasil, tetapi mereka juga boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang. Kami mohon perlindungan dan penyertaan serta berkat-Mu. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus boleh memimpin, menyertai, memelihara dan memberkati hidup saudara mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Kristus datang kali yang kedua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.